Roh Kudus Tuhan hadir memberikan kami hikmat dan pengertian. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara-saudara yang terkasih. Kita buka kitab kita yang menjadi renungan untuk kita di hari Minggu ini adalah dari Yeremia pasal 22 ayat 1 sampai 9. Yeremia pasal 22 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Beginilah firman Tuhan. Pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas takhta Daud. Engkau, pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Jangan engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas takhta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita rasakan? Apakah kalian mendengar sesuatu? Apa yang kita rasakan apabila seseorang berbicara kepada kita dan kita tidak mendengar apa yang dia katakan? Kita akan merasa kehilangan suara itu. Kita akan merindukan sesuatu atau seseorang berbicara kepada kita dengan jelas, dengan tepat, dan kita mampu mengerti apa yang dia katakan. Pekerjaan mendengar memang adalah pekerjaan yang kata orang sederhana, sangat mudah untuk dilakukan. Cukup dengarkan dan kita bisa mendengarkan apa yang dia katakan. Mendengarkan adalah pekerjaan yang sulit ternyata jika sungguh-sungguh mendengarkan. Tapi jika tidak sungguh-sungguh mendengarkan, maka pekerjaan mendengarkan itu adalah pekerjaan yang mudah. Idobain dan sarupa membigi dohot nama nangihot. Itu yang membuat tidak serupa kata hear, mendengar, dengan listen, juga mendengar. Itu yang membuat perkataan mendengar tidak sama dengan menyimak atau memperhatikan. Semua orang bisa mendengar suara, bunyi, perkataan yang bisa masuk ke telinga kita, tapi tidak semua orang mampu untuk menyimak, memperhatikan, mengerti apa yang dia dengarkan. Bisa saja setelah khotbah ini nanti saya bertanya kepada kita, apa khotbah tadi? Apakah kau mendengarkan? Ya, aku mendengarkan, tapi aku tidak mengerti karena aku tidak menyimak khotbahku tadi.
Maka perhatikanlah hidup kita, diri kita saat ini. Hendaklah kita menjadi pendengar dan memperhatikan apa yang kita dengarkan. Mendengar dan menyimak, memperhatikan apa yang kita dengarkan. Firman Tuhan berkata, hendaklah seseorang cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, bahkan lambat untuk marah. Artinya pekerjaan, aktivitas mendengar itu sangat penting bagi kehidupan kita, bagi kehidupan manusia. Karena dengan mendengar kita akan tahu banyak. Dengan mendengar kita akan tahu banyak, apalagi mendengar dengan seksama, dengan teliti, maka segala sesuatunya bisa kita mengerti, bisa kita pahami, bisa kita cermati, bisa kita ketahui, dan bisa kita tindak lanjuti apa yang sudah kita dengarkan, agar apa yang kita dengar dari sekeliling kita tidak hanya sekedar didengar, yang bisa berakibat fatal jika hanya sekedar mendengar. Sebab jika hanya mendengar tanpa memperhatikan, rentan terjadi permusuhan, rentan terjadi penghakiman, konflik, penuduhan, karena hanya mendengar setengah-setengah saja dan mendengar dari satu pihak. Itu artinya mendengar tapi tidak menyimak dan tidak memperhatikan. Ayat 2 dalam perikop kita yang sudah kita baca adalah, katakanlah, dengarlah firman Tuhan, tangi homahatani Tuhan, bukan bigima, bukan. Dengarkanlah firman Tuhan, perhatikan dan ulama, lakukanlah apa yang menjadi perintah dan kehendak Tuhan. Dan ayat 5, jika kamu tidak mendengar, ada konsekuensi. Jika kamu tidak mendengarkan, jika kamu asal mendengar, jika kamu memang mendengar tapi tidak memperhatikan apa yang aku firmankan, maka istanamu akan menjadi reruntuhan, maka istana ini akan menjadi hancur. Ayat 6, engkau akan menjadi padang gurun yang tandus, yang tidak memiliki manfaat, tidak berguna bagi banyak orang sekelilingmu. Ayat 7, engkau akan dicampakkan ke dalam api karena engkau adalah sia-sia. Hidupmu jika tidak mendengarkan dan memperhatikan, maka hidupmu adalah sia-sia. Resiko konsekuensi orang yang tidak mau mendengar firman Tuhan adalah penderitaan dan kesengsaraan dalam kehidupannya. Sebab Tuhan tidak berkenan pada orang-orang yang meremehkan firman-Nya, orang-orang yang menganggap rendah firman-Nya. Tuhan pasti menindak orang-orang yang sepele ketika mendengar firman-Nya, dan pada waktunya setiap orang yang tidak sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan akan mendapat bagiannya. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang mau kita lihat, refleksi apa yang boleh kita lihat dalam perikop ini bagi kehidupan kita pribadi lepas pribadi? Paling tidak ada dua yang mau kita lihat, yang bisa kita simpulkan. Yang pertama adalah dengan apa yang perlu didengarkan, dan jangan dengar apa yang tidak perlu didengar. Dengarkan apa yang memang perlu kau dengar, dan jangan dengarkan apa yang memang tidak perlu engkau dengarkan. Pernyataan ini bukanlah pernyataan yang kosong, bukanlah pernyataan yang hampa, yang tidak berguna, yang membuat kita menjadi bingung, tapi pernyataan yang memiliki makna yang sungguh sangat positif untuk hidup kita yang lebih baik. Mendengarkan apa yang perlu kita dengarkan. Artinya jangan habiskan waktu untuk mendengar berita yang pada akhirnya akan menumbuhkan kebencian kepada sesama kita, akan menimbulkan kebencian pada orang lain. Contohnya mendengar gosip. Awalnya saya tidak membenci diri Tarigan, tetapi ketika saya bergabung kepada komunitas, mendengarkan, membicarakan bagaimana orang-orang yang membenci diri Tarigan, maka otomatis saya pun memiliki atau tumbuh rasa benci, kesal kepada diri Tarigan, karena mendengar berita tentang aib, tentang keburukan, tentang kejelekan diri Tarigan. Jika kita mendengar berita yang muaranya, isinya, substansinya adalah ingin menjelek-jelekkan seseorang, maka kita berusaha menjauh dari orang-orang yang seperti itu, dari komunitas orang-orang yang ingin menjelek-jelekkan orang lain. Kita pada akhirnya tidak bisa berkata apa-apa,
justru jatuh kepada penghakiman, menghakimi, menyalahkan tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi, tanpa tahu berita yang sebenarnya. Kalaupun ingin menjadi pendengar, biarlah kita boleh menjadi pendengar tanpa menghakimi orang-orang, berita tentang orang yang kita dengarkan. Tapi sebaliknya, bukan telinga selebar-lebarnya, bukan telinga selebar-lebarnya, dan beri waktu sebanyak-banyaknya untuk mendengar kabar, untuk mendengar berita yang memberikan kita hikmat dan pengertian. Mendengarkan nasihat orang tua, mendengarkan nasihat orang-orang yang mengasihi kita, mendengarkan lagu-lagu pujian yang menambah semangat kita untuk memuji Tuhan. Terlebih mendengarkan firman Tuhan yang pastinya akan menambahkan hal-hal positif dalam pikiran hati. Dan itu boleh kita kerjakan dalam kehidupan kita. Sekalipun yang kita dengarkan pedas, sekalipun yang kita dengarkan bisa menyakitkan hati kita, sekalipun yang kita dengarkan itu tidak mengenakan kondisi badan dan jiwa kita, tapi tetaplah mendengar. Tetaplah mendengar dan ambil sisi positifnya, maka kita akan menjadi lebih baik. Hal yang kedua yang boleh kita lihat adalah mendengarlah dengan hati. Mendengarlah dengan hati. Sekalipun telinga adalah salah satu panca indera dalam tubuh kita yang bertugas, yang berfungsi untuk mendengarkan suara dari sekeliling kita, itu penting. Tapi ternyata hati bisa menjadi salah satu organ tubuh yang dapat mendukung orang lain, kita, untuk mendengarkan sesuatu. Menjadi organ tubuh yang penting untuk mendengar. How could it be? Bagaimana hati bisa menjadi organ tubuh yang mendengarkan? Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Terpancar segala sesuatu yang baik apabila kita menjaga hati kita. Terpancar bagaimana kita boleh menyatakan sesuatu, berkata tentang sesuatu, bahkan mendengarkan sesuatu. Itu bermula dari hati kita yang sudah kita jaga. Segala sesuatu yang kita dengar, hatilah yang menjadi filter, hatilah yang menjadi penyaring. Perkataan ini, suara ini, apakah memang layak untuk membangun kita, atau justru layak untuk menjatuhkan kita? Kita harus benar-benar menjaga hati kita, agar apapun yang kita dengar tidak menjadi sampah dalam hidup kita, tidak menjadi beban dalam hidup kita, tidak menjadi sesuatu yang tidak berguna dalam hidup kita. Tapi ketika kita melakukannya dengan hati, mendengarnya dengan hati, maka kita mampu menampung semuanya, dan itu bermanfaat dalam kehidupan kita. Secara filosofi, mungkin ada kita yang sudah mengerti. Ada satu buku yang saya baca, ternyata daun telinga ini, kalau kita perhatikan daun telinga, adalah setengah dari bentuk hati. Setengah dari bentuk hati. Apabila daun telinga kanan saya dan daun telinga kiri saya disatukan, maka dia akan berbentuk hati. Filosofi kedua mengenai telinga adalah kata hati dalam bahasa Inggris heart, H-E-A-R-T, heart, hati. Tapi apabila kita pisahkan huruf H dengan huruf T, maka yang ada tinggal E, A, dan R, ear, artinya telinga. Ketika kita menggunakan telinga kita, maka ada hati yang berkuasa untuk menyaring pendengaran kita. Ketika kita menggunakan hati untuk mendengar, maka telinga pun harus berpadu dengan hati. Sehingga hati dan telinga hidup dalam suatu kesatuan, pendengaran dan perasaan hidup saling melengkapi. Itulah sebabnya kitab Ibrani berkata, Ibrani 3 ayat 15, Ibrani 3 ayat 15, pada hari ini jika engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Pada hari ini jika engkau sudah mendengarkan suara Tuhan dalam khotbah,
jangan keraskan hatimu. Pendengaran dan hati yang merasakan itu bersatu. Jika pada hari ini ada suara yang menggodamu untuk beralih dari suara Tuhan, maka gunakan hati untuk menimbangi, untuk menimbang mana yang harus aku ikuti, suara Tuhan atau suara dunia, suara hatiku atau justru suara godaan-godaan yang datang kepadaku. Oleh karena itu, saudara-saudara terkasih, mari kita kembali belajar dengan sungguh-sungguh untuk mendengar. Mari kita belajar dengan sungguh-sungguh mendengar apa yang menjadi perintah Tuhan, mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, mendengar dengan suara hati kita apa yang harus kita kerjakan, kita lakukan, mendengar firman Tuhan agar hidup kita, iman kita semakin bertumbuh. Sebab iman tumbuh dari pendengaran akan firman Kristus. Iman bisa bertumbuh dari pendengaran akan firman Kristus. Amin. Kita berdoa. Kami percaya Tuhan sudah anugerahkan bagi kami pendengaran yang baik, untuk kami tidak hanya asal mendengar, tapi kami boleh memperhatikan dan mengimani, agar kami tidak menjadi pendengar firman Tuhan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kuatkan dan tolonglah kami, agar kami sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bangkit berdiri, kita bernyanyi Suara Ku Dengar dari 279. Kita mendengar suara Tuhan dan sungguh-sungguh mendengar. Dengarlah dengan sungguh-sungguh suara Tuhan dari hati kita yang terdalam, dan kita akan mampu mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dengarlah suaranya dan abaikan suara dunia. Kita percaya kekuatan, pertolongan akan hadir dalam kehidupan kita. Kendati ku lemah, tenaga Kau beri. Kendati ku lemah, tenaga Kau beri. Kau hapuskan dosaku, di
dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Berikan kami kekuatan sampai saat ini akan mengakhiri ibadah kami. Engkau kiranya yang menyertai dan memberkati kami. Dalam kesempatan ibadah minggu saat ini kami berdoa untuk kawasan hutan di Danau Toba yang terbakar 48 hektar. Engkau yang mengasihi kami, khususnya para penduduk yang mungkin terkena bencana kebakaran. Lindungi, berkati, kasihani mereka, agar mereka sungguh-sungguh menyerahkan diri hanya kepada Tuhan dalam bentuk kesulitan apapun itu. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk persembahan yang sudah kami berikan. Biarlah Engkau yang juga memberkati persembahan umat-Mu ini menjadi persembahan yang dapat kami pergunakan untuk memperluas kerajaan Tuhan di Lapas ini. Dan anak-anak Tuhan yang sudah memberikan persembahan dan ucapan syukurnya, limpahkan berkat dalam kehidupan mereka, dalam keluarga mereka. Kami percaya Engkau Allah senantiasa menyertai hidup mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Dan rencana pertemuan Anggrek 4 dengan pembina Roh Agen Pengurus Gereja, Engkau yang menyertai dan memberkati. Ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembalilah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.